Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu bai'a wa harama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah, hari ini saya selaku manajer BMT Indragiri ingin menyapa Bapak Ibu kaum muslimin, terutama para anggota BMT Indragiri. Mungkin masih banyak yang belum tahu tentang BMT Indragiri, maka izinkan kami sedikit menyampaikan sekilas sejarah BMT Indragiri dan apa itu BMT Indragiri. Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin, para anggota BMT Indragiri, BMT Indragiri pertama sekali ini diresmikan pada tanggal 11 April tahun 2010 yang lalu di Masjid Jami, dan namanya yang pertama sekali itu adalah BMT Jami karena tadi berdiri di Masjid Jami. Sebelum didirikan BMT Jami ini ada beberapa kegiatan kajian-kajian tentang ekonomi syariah bersama para ustadz kita yang kita datangkan dari luar daerah Rengat maupun ustadz-ustadz yang berada di kota Rengat, intens membahas tentang ekonomi syariah. Dan juga dikarenakan kondisi real yang berada di tengah-tengah masyarakat, terutama di para pelaku-pelaku ekonomi, bahwa praktek riba ini cukup marak sekali. Hampir seluruh kaum muslimin, apalagi para pelaku usaha, ini terhubung dengan lembaga-lembaga ribawi. Sebagaimana kita ketahui dalam Islam, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa Allah sangat melaknat para pelaku riba dan praktek-praktek riba tadi ini. Nah, ini menjadi motivasi pada kami, para pengelola BMT dan para pendiri BMT awal sebelum didirikan BMT, untuk bagaimana ada peran nyata bagi kaum muslimin agar kita tidak hanya menghimbau, mengajak kaum muslimin terhindar dari riba, menghindari riba, dan mengajak mempraktekkan bagaimana itu ekonomi syariah. Maka untuk merealisasikan ajakan-ajakan itu dalam bentuk nyata, caranya adalah dengan mendirikan satu lembaga yang diharapkan bisa memberikan solusi bagi umat agar kaum muslimin tadi pertama bisa mempraktekkan bagaimana praktik ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga diharapkan bisa menjadi alternatif solusi bagi umat agar kaum muslimin bisa menghindari praktik-praktik ribawi tadi. Sehingga dengan semangat dakwah, semangat perjuangan untuk bagaimana mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari secara utuh, bukan hanya mengamalkan amalan-amalan yang sudah sebagaimana biasa kita lakukan tadi, tetapi juga selain dari mengamalkan sholat, mengamalkan haji, dan mengamalkan syariat yang lain, diharapkan kaum muslimin juga bisa mengamalkan amalan-amalan dalam Islam yang lainnya, terutama amalan tentang bagaimana menjalankan muamalah secara syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian alhamdulillah bersepakat para pendiri dan juga beberapa kaum muslimin yang lain untuk agar bagaimana kaum muslimin mempunyai lembaga yang bisa menjadi wadah bagi umat berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempraktekkan ekonomi syariah tadi. Dengan beberapa modal yang dititipkan oleh kaum muslimin tadi, akhirnya menjadi modal awal bagi kami pengelola untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan di BMT. Kemudian alhamdulillah mendapat sambutan yang hangat dari kaum muslimin. Waktu terus berjalan selama 5 tahun BMT di Masjid Jami. Kemudian timbul setelah banyak kegiatan tadi, akhirnya aktivitas semakin padat dan banyak, dan ini tidak memungkinkan lagi untuk beraktivitas di masjid karena ini sudah diharapkan oleh para pengurus dan para kaum muslimin yang lain agar BMT Indragiri juga kegiatannya bisa merangkul masyarakat lebih luas lagi, yang juga sangat menginginkan dan merindukan bagaimana mereka juga bisa merasakan, bisa mempraktekkan ekonomi syariah tadi ini bersama BMT, sehingga akhirnya BMT mencari tempat tersendiri. Setelah pindah ke tempat yang baru selama 2 tahun, akhirnya BMT Indragiri semakin luas cakupannya, kegiatannya tidak hanya fokus di satu masjid lagi, tapi juga sudah merambah ke berbagai kalangan masyarakat dan jemaah masjid-masjid yang lain, sehingga memang seperti inilah yang kita harapkan, bahwa BMT Indragiri bukan hanya milik jemaah masjid tertentu atau satu masjid saja, tetapi ini diharapkan memang BMT menjadi milik dari seluruh kaum muslimin, seluruh jemaah masjid-masjid yang ada. Ketika kita pindah ke tempat yang baru, dan kegiatan tadi semakin meluas, dan alhamdulillah kepercayaan umat semakin tinggi, dan timbul lagi ada ide dan saran bahwa BMT Indragiri agar menimbulkan kesan juga untuk lebih luas dan lebih mencakup kalangan masyarakat yang lebih umum, maka BMT Indragiri disepakati, BMT Jami, mohon maaf sebelumnya tadi namanya BMT Jami, disepakati berganti menjadi BMT Indragiri. Dengan sebagaimana kita ketahui, Indragiri adalah nama kerajaan yang ada di daerah kita di sini di Rengat, yang dulu sempat berjaya dan mempunyai kawasan yang sangat luas. Nah, kita harapkan nanti BMT seperti itu, seperti kerajaan Indragiri yang jaya, yang besar, yang mempunyai cakupan yang luas untuk bisa melayani kebutuhan ekonomi masyarakat secara luas lagi, maka digantilah menjadi tadi namanya BMT Indragiri. Demikian tadi penjelasan singkat tentang BMT Indragiri. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi bapak ibu-ibu kaum muslimin yang belum mengenal BMT Indragiri, maupun bapak ibu-ibu yang sudah tergabung di BMT Indragiri. Mudah-mudahan semakin mengenal BMT, mudah-mudahan semakin mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan BMT Indragiri, dan bersama-sama membangun BMT Indragiri, karena sekali lagi kami sampaikan BMT ini adalah miliknya kaum muslimin, miliknya umat Islam, kemudian juga ini diperuntukkan juga untuk kaum muslimin juga. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Silakan ditunggu video kami selanjutnya, penjelasan yang lebih rinci tentang kegiatan-kegiatan BMT Indragiri dan produk-produknya untuk membangun ekonomi umat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.